sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Serahkan seluruh kehidupannya di bawah kakinya. Berserahlah kepada Tuhan. Serahkan seluruh khawatirmu, serahkan seluruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau datang hanya padamu Tuhan. Kami mau bawa hanya padamu Tuhan.
yang melimpah dalam hidup kami. Sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Kami dapat memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami rasa hadirat-Mu ada bersama kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu sekarang. Mari berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, kami juga mau siapkan persembahan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Dan biarlah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang ada di gereja, silakan duduk. Saudara di rumah juga boleh duduk. Saudara, sebelum saya sampaikan firman, mari kita mau berikan persembahan, ya. Kita berikan persembahan dengan penuh sukacita, ya. Oke, nyanyi. Ya. Saudara siapkan persembahan saudara, mari kita berikan persembahan sambil kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih buat persembahan yang saudara berikan. Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan firman Tuhan, saya mau ingatkan kembali bahwa nanti selesai ibadah ini, kita akan lanjutkan dengan ibadah anak-anak, ya. Jadi tolong para orang tua, selesai ibadah siapkan anak-anaknya untuk ikut ibadah online begitu, saudara ya. Jadi harus didampingi mereka. Kalau mereka tidak punya handphone, pinjamkan dulu lah saudara ya, untuk supaya mereka bisa ikut ibadah sekolah minggu. Nanti saudara hari Rabu dan hari Jumat acara Eva kita, Evening Family Altar itu akan tetap berlangsung jam 19. Baik, nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu pengumuman dari saya. Jadi sekarang mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, saya ajak saudara sekarang buka Injil Matius pasal yang ke-15. Ya. Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 bunyinya demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara sekalian, pada suatu hari ada seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dia datang di gerejanya, lalu dia masuk di dalam ruang doa dan dia berdoa. Tentu saudara, seorang pelayan Tuhan datang di tempat ibadah, masuk ruang doa dan berdoa, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu biasa. Tetapi saudara, kali ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda, karena ketika dia masuk dalam ruang doa, lalu dia mengucapkan doanya kepada Tuhan. Doanya kira-kira bunyinya begini. Dia bilang, "Tuhan, mungkin ini terakhir kali saya bicara dengan Engkau. Saya telah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya telah mengorbankan waktu, kesibukan-kesibukan saya untuk melayani Engkau. Namun hari ini Engkau mengecewakan saya. Engkau tidak mendengar doa saya. Sehingga nilai yang saya peroleh dalam ujian kali ini sangat minim Tuhan." Lalu dia bilang, "Tuhan, maafkan saya karena saya tidak akan melayani Engkau lagi. Selamat tinggal Tuhan Yesus. Amin." Saudara-saudara, ini yang membuat berbeda. Dan memang sejak saat itu dia tidak lagi datang ke gereja. Dia tidak lagi terlibat, jangankan untuk pelayanan, ibadah pun tidak, karena ada kekecewaan yang begitu dalam. Dan dia merasa saudara, Tuhan tidak mendengar doa dia karena nilai ujiannya jatuh. Saudara, kisah yang lain juga saya baca tentang seorang wanita muda yang juga saudara akhirnya menaikkan doa yang penuh dengan kekecewaan. Doa yang dia sampaikan begini. Dia bilang, "Tuhan, sekian lama saya berdoa meminta seorang pasangan hidup. Dan sampai akhirnya saya begitu bangga dengan Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa saya. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pria yang baik. Dan kami siap untuk menikah. Tapi Tuhan," dia bilang, "inilah hari terakhir saya menyapamu karena begitu kecewa luar biasa." Kenapa? Sebab dia bilang, "Tetapi Tuhan, kau tahu saya begitu kecewa kepadamu karena 1 minggu sebelum hari pernikahannya tiba yang sudah ditetapkan itu, calon suaminya mengalami kecelakaan lalu lintas, bahkan meninggal." Saudara, dia menangis luar biasa. Dan dia bilang, "Aku sangat kecewa Tuhan kepadamu. Dan aku tidak akan pernah lagi menyapamu." Bapak ibu saudara sekalian, ini memang satu fakta kebenaran yang tidak dapat kita jawab kadang-kadang. Saudara, ini memang adalah satu fakta kebenaran yang bisa kita temukan juga di dalam Alkitab, di mana kita mengerti, kita lihat tidak selalu saudara Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita bayangkan, yang kita mintakan sesuai dengan kata-kata kita. Saudara-saudara, tidak selalu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya seperti yang kita harapkan. Tidak selalu juga saudara jawaban Tuhan itu akan datang saudara seperti kata-kata yang kita sampaikan, mimpi-mimpi yang kita lihat saudara. Tidak selalu seperti itu. Saudara-saudara,
ada kalanya kita melihat jawaban Tuhan itu harus melewati satu rentang waktu yang cukup panjang. Bahkan bukan hanya panjang, melewati satu masa-masa yang sulit. Dan setelah itu baru kita lihat jawaban doanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita membaca sebuah kisah yang menurut saya sudah layak, harusnya perempuan ini begitu kecewa dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Tapi pada akhirnya kita melihat saudara, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi doanya, itu menjadi nyata. Saudara-saudara, saya merenungkan, tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan dalam hidup saya, di mana kita berseru kepada Tuhan, tapi justru kita melihat jawaban itu, kita melihat saudara kenyataan yang kita temui tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara, mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk coba kita belajar. Sebab saya tahu tidak sedikit saudara orang yang akhirnya gugur seperti pemuda ini, seperti pemudi ini, yang mereka putuskan, saya kecewa, saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan pelayanan saya. Saudara-saudara, itu sebabnya mari coba kita belajar dari wanita yang disebut perempuan Kanaan ini. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita pelajari dari perempuan ini? Saya ingin coba menjelaskan dengan singkat, ada 3 hal. Yang pertama, saya melihat ada sebuah kasih yang begitu luar biasa di dalam hidup perempuan ini. Saudara, jelas dikatakan bahwa dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dan dia sadar keberadaannya. Dia benar-benar sadar siapa dirinya. Tidak seharusnya saudara dia datang kepada Tuhan. Dia tidak seharusnya saudara untuk datang menjumpai Yesus. Tapi saudara, apa yang mendorong dia, yang membuat dia akhirnya sampai bertemu dengan Yesus? Saudara-saudara, kalau kita lihat dari cerita ini, ayat 22 berbunyi begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihani aku ya Tuhan anak Daud, karena karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, ini yang mendasari, yang mendorong perempuan ini untuk datang kepada Yesus. Apa yang dia bilang, saudara? Anak perempuanku di rumah itu kerasukan setan dan benar-benar menderita. Dan saya mau katakan, inilah kasihnya, cintanya kepada anaknya, kasihnya kepada anak perempuannya, membuat dia mengorbankan segala sesuatunya. Seperti kita bilang begini, dia melanggar aturan, dia melanggar kebiasaan, dia melanggar saudara segala ketetapan gengsi kehidupannya. Saudara-saudara, karena kasihnya kepada anaknya, dan dia melangkah untuk bertemu kepada Yesus. Saudara, bukan hanya itu, tetapi kalau kita lihat dalam proses perjumpaannya dengan Yesus, saudara, ketika dia berseru, dia bilang, Tuhan, kasihani aku, anakku di rumah yang dalam keadaan sakit karena dirasuk oleh setan. Saudara-saudara, di dalam ayat 23 dikatakan begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah sebetulnya. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat berat yang dihadapi. Lebih baik sebetulnya kalau andai kata Yesus bilang begini, sudahlah kamu pergi, jangan ganggu saya. Kamu bukan orang Yahudi, silakan kamu pergi. Itu lebih jelas saudara, itu lebih pas, lebih tepat, dan lebih enak rasanya. Ada sebuah kepastian bahwa saya sudah datang dan dia tolak saya.
Tapi saudara, Yesus tidak menjawab A, tidak menjawab B, tidak menjawab apa-apa, hanya berdiam diri. Dan saya mau katakan saudara, berdiamnya diri Yesus ini bisa menjadi sebuah bahaya di dalam banyak kehidupan para pengikutnya. Ibu Teresia dari Kalkuta itu saudara, dia pernah mengungkapkan dalam sebuah buku kekecewaan dan nyaris dia bilang, aku tinggalkan pelayananku. Kenapa saudara? Di dalam perjalanan pelayanannya, ketika dia sedang berada dalam saat teduh, dalam tekanan yang begitu berat, saudara-saudara, dia coba bermeditasi, artinya berdoa. Sekian lama dia bergumul, dia berdoa. Biasanya dia rasakan ada hadirat Tuhan yang memenuhi dia, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran. Tapi kali ini dia bilang, jangankan hadirat Allah, saya tidak merasa apa-apa. Saya seperti berada dalam satu ruangan kosong, yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya. Dan itu bukan berlangsung 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu. Ada satu rentang waktu yang cukup panjang dia bilang. Dan aku nyaris benar-benar mengambil keputusan untuk tinggalkan pelayananku, untuk tinggalkan tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang tadi, andai kata saja Yesus berkata, tidak, silakan kamu pergi. Saudara-saudara, bagi perempuan itu mungkin itu cukup. Artinya sudah ada kepastian. Tapi kali ini Yesus hanya berdiam diri. Saudara-saudara, situasi yang sama menurut saya bisa terjadi, kita alami dalam hidup ini. Pernahkah saudara berseru berdoa, tapi saudara seperti bicara dalam ruangan hampa, ruangan kosong yang tidak ada apa-apanya begitu saudara. Dan kita tidak tahu saudara apakah dia dengar atau tidak. Saudara-saudara, kita mau coba menguatkan hati dan berkata dia pasti dengar, dia pasti ada. Tapi kenyataan yang kita rasa saudara, kosong, tidak ada suara apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya melihat disinilah peranan cintanya, kasih itu. Kasihnya telah memampukan dia untuk menerima diamnya Yesus. Kasih yang ada pada dirinya telah menguatkan dia untuk dapat bisa menerima tentang diamnya Yesus itu. Dan itu luar biasa saudara. Saudara lihat, ternyata kasih itu memampukan dia untuk dapat menerima kenyataan Yesus berdiam. Lalu kalau kita baca lebih lanjut, saudara-saudara, Yesus diam. Lalu kita lihat bagaimana murid-murid Yesus bereaksi. Dan ternyata reaksinya juga sangat menyakitkan. Seolah-olah murid Yesus bilang begini, sama saja nih saudara datang minta bantuan sama saya merasa terganggu. Lalu istri saya bilang begini, sudahlah kasih saja uangnya biar dia cepat pulang gitu. Saudara-saudara, betapa menyakitkan kan kalimat itu. Tapi itu saudara yang didengar oleh perempuan ini. Murid-murid datang kepada Yesus, murid-murid bilang begini, guru, dia bilang, suruh dia pergi saja. Iya, kalau murid tolong, kalau tidak ya tidak, suruh dia pergi. Dia mengganggu kita, dia teriak-teriak. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu begitu menyakitkan pasti. Tapi saya melihat kasih yang ada padanya memampukan dia untuk menerima sikap kebencian dari murid-murid Yesus. Kasih yang ada padanya memampukan dia, saudara, untuk juga dapat menerima kata-kata yang begitu tajam, yang rasanya menyayat hatinya. Dan bukan hanya itu, kita lihat saudara, lalu Yesus ngomong, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Jadi dengan kata lain, aku tidak diutus untuk kamu. Saudara, seharusnya ini menjadi sebuah jelas bagi perempuan ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita lihat kasih memampukan dia untuk dapat menerima kata-kata itu dalam satu pemandangan, satu pemahaman yang berbeda. Bahkan Yesus berkata, tidak layak, tidak pantas untuk aku ambil roti dari meja yang kusediakan untuk anak-anak, lalu aku berikan kepada seekor anjing. Saudara, itu sebetulnya kalimat yang sangat kasar. Memang ada perbedaan yang saya pelajari.
kata anjing di sana itu boleh dikatakan bukan anjing liar gitu saudara. Ya, saya punya anjing di atas tuh saudara. Kira-kira anjing yang memang di rumah, yang dipelihara begitu saudara. Jadi bukan anjing yang kotor saudara, yang berkeliaran begitu, bukan. Tapi saudara, bagaimana perempuan ini bisa menanggapi perkataan yang begitu kasar, yang menyakitkan? Saudara-saudara, saya hanya mengerti satu hal, inilah cinta. Inilah kasih. Kasih telah memampukan dia untuk menerima Yesus, diamnya Yesus. Kasih telah memampukan dia untuk menerima sikap kebencian dan penolakan dari murid-murid Yesus. Dan kasih juga yang telah memampukan dia untuk dapat menerima dan memaknai dengan benar kata-kata yang kasar itu. Saudara-saudara, saya lihat justru kasih inilah yang memampukan dia untuk berkata, Tuhan, dia bilang, anjing juga mendapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika seseorang mempunyai kasih, maka akan selalu ada kemampuan ekstra untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ketika kita memiliki kasih dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan yang kita sembah, apapun situasi yang terjadi, saudara, kita akan punya kemampuan, kita akan punya kekuatan untuk terus maju, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan saya mengerti, saudara, situasi apapun juga, situasi seperti sekarang pun, ini tidak akan mengurangi kualitas iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih yang besar. Yang kedua, saya lihat dari perempuan ini, saya juga melihat adanya iman yang luar biasa. Kenapa, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat yang ke-22 tadi, dia berseru dan dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Saudara-saudara dengar, dia menyebut Yesus itu dengan sebutan anak Daud. Saudara-saudara, saat itu sebutan anak Daud itu sebutan bukan biasa, tapi benar-benar bernuansa politik begitu, saudara. Kenapa saya bilang bernuansa politik? Saudara, karena ini kan bicara tentang kerajaan Daud yang akan datang. Sudah akan Daud keturunannya akan ada seorang raja yang akan memerintah Israel. Dan dia, saudara, bicara seperti ini bukan sebagai orang Yahudi. Jadi ketika dia bicara menyebut Yesus sebagai anak Daud, sebutan yang sangat bernuansa politik ini, saudara-saudara, itu memberikan satu bahaya tersendiri bagi kehidupannya. Saudara bayangkan, itu kan situasi sekarang saya lihat orang ada kelompok-kelompok tertentu sedang gembar-gembor tentang masalah PKI. Beberapa waktu lalu beredar di WA, saudara, hati-hati, nanti mobil kita kata ditempel belakangnya dengan simbol PKI. Tiba-tiba kita diberintahkan sama polisi dan macam-macam. Saudara, sepertinya kan kalau ada simbol-simbol seperti itu begitu sensitif sekali. Dan itu penuh dengan resiko. Jadi saya bayangkan situasi perempuan itu kira-kira seperti itu. Dia, saudara, berani menyebut Yesus anak Daud. Itu berbeda maknanya ketika katakan Bartimius yang ngomong, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ketika orang-orang yang sakit kusta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Itu beda maknanya, saudara. Ketika yang bicara adalah seorang asing, perempuan asing yang nyata-nyata adalah musuh daripada orang-orang Israel. Saudara, tetapi saya melihat di sini, justru keyakinannya, imannya itu telah memberikan kekuatan kepada dia untuk dia menanggung, menerima segala resiko apapun juga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika Musa setelah dia dewasa, dia menetapkan keputusannya bukan sebagai anak dari putri Firaun, tapi dia berkata, aku ini orang Ibrani, darah yang mengalir di dalamku adalah darah Yahudi. Saudara, itu satu keputusan yang sangat beresiko besar.
dan kita tahu memang itu benar-benar terjadi resiko itu. Tapi kita lihat Musa mengambil satu ketetapan. Kitab Ibrani berkata, semua itu dia lakukan karena iman. Jadi iman yang ada padanya benar-benar memberikan kemampuan, kesiapan kepadanya untuk tetap, saudara, beribadah, tetap melayani, tetap setia apapun juga yang dia alami. Bapak Ibu, bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, apa yang dialami oleh perempuan ini, ternyata imannya juga telah memampukan dia bukan untuk menyebut Yesus hanya sekedar anak Daud, tapi kita lihat imannya juga telah memampukan dia untuk datang bahkan sujud menyembah. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya katakan kalau ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka biasa menyembah. Tapi kalau yang melakukan ini adalah orang-orang non-Yahudi, dia bilang penduduk Kanaan, orang Sirofenisia ini, itu sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, karena ada satu iman yang dia tanggapi, yang dia sikapi apapun resikonya, aku akan sujud menyembah kepadanya. Kalau saudara lihat, awalnya dia hanya datang mengikuti Yesus, sambil ngomong, sambil teriak, sehingga murid-murid Yesus terganggu. Tapi sejalan dengan perjumpaannya dengan Yesus, sejalan dengan kedekatannya dengan Yesus, maka mulai ada sebuah pergeseran. Yang awalnya hanya mengikuti, tapi akhirnya kita lihat dia sujud menyembah. Awalnya saudara mungkin dia hanya meminta sesuatu, mengharapkan belas kasihan, tapi diakhiri dengan sebuah doa yang begitu luar biasa. Saudara, di sini kita lihat bagaimana peningkatan iman yang ada itu. Jadi saudara, imannya begitu luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat dari perempuan ini? Saya melihat adanya sebuah hati, sebuah jiwa yang benar-benar pantang menyerah. Saudara, wanita ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap pantang menyerah. Ya. Saudara, di dalam berdoa, ya, seringkali saudara ada banyak orang kehilangan gairah, putus asa, kehilangan ketekunan, dan berhenti di tengah jalan. Dan itu sangat-sangat banyak sekali. Saya pernah cerita sama saudara tentang seorang bapak yang begitu setia di dalam doa karena anaknya. Ada gangguan kesehatan di dalam anaknya. Dia berdoa begitu luar biasa dari hari ke hari, bulan ke bulan. Bahkan dia bilang, Tuhan, sekian tahun target saya akan berdoa. Saudara-saudara, itu dia tetapkan berapa tahun begitu. Pokoknya setiap pagi, malam saudara ada ibadah di gereja, dia datang dan dia berdoa. Saya melihat itu begitu luar biasa. 1 tahun berlalu, boleh dikatakan tanpa ada absen yang bolong. 2 tahun berlalu tanpa ada absen yang bolong. Dan sayang sekali begini, saudara, ketika dia mulai sampai tinggal katakan selangkah lagi ke batas yang dia tetapkan bersama dengan Tuhan. Saya tidak tanya memang, saudara, kenapa persoalannya. Akhirnya berhenti dia di langkah itu. Dia berhenti, saudara, di langkah itu, padahal tinggal ya selangkah lagi lah gitu sampai kepada target. Mungkin dia punya alasan tersendiri, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat, saudara, sepintas adanya kekecewaan, adanya sikap pantang menyerah, mulai muncul, saudara, kejenuhan, dan akhirnya dia berhenti menyerah di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam orang berdoa, di dalam doa yang sering kali saudara kita temui adalah orang mulai hilang ketekunannya. Bukankah Yesus pernah memberikan satu pengajaran bagaimana kita harus berdoa? Yesus bilang ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, hari ini barangkali doa kita sepertinya belum dijawab, belum nyata,
besok mungkin belum, minggu depan, bulan depan, tahun depan mungkin belum. Saudara, biarlah hati ini di dalam jiwa ini ada satu sikap yang pantang menyerah. Saya berpikir, saudara, persoalannya tuh begini. Seringkali ketika kita mulai berdoa, kita melewati satu rentang waktu, dan satu rentang waktu inilah yang penuh dengan bahaya. Yang seringkali bukan semakin jelas jawaban itu akan datang, tapi seringkali semakin tidak jelas. Kalau andai kata, saudara, ketika kita doa, kita minta sesuatu gitu, hari ini kita belum lihat, besok kita mulai lihat mulai tumbuh satu tanda yang mengarah ke sana gitu. Bulan depan kita lihat makin besar kelihatan, tahun depan makin besar lagi kelihatannya. Saudara-saudara, menurut saya enak kalau seperti itu. Tapi justru kalau sebaliknya yang kita temui dalam rentang waktu itu, itulah yang sangat berbahaya. Tapi saya mau katakan, apa yang ada pada perempuan ini, dia tidak menggantungkan kasih imannya itu kepada jawaban doa yang nyata lagi. Sebab kadangkala, saudara, ada orang berdoa hanya karena tidak ingin kehilangan kesempatan gitu. Wah, mampang mumpung begitu, saudara. Bukan persoalan itu. Kita lihat, saudara, mereka tidak dengan sungguh-sungguh percaya akan doa. Biasanya, saudara, mereka hanya mempunyai perasaan bahwa bisa saja barangkali terjadi. Ya, mumpunglah Yesus sedang lewat, barangkali bisa terjadi, barangkali anak saya bisa sembuh. Bukan itu, saudara. Saudara-saudara, tapi lihat di mata perempuan ini, Yesus bukan hanya bisa menolong. Saudara dengar baik-baik, di mata perempuan ini yang di dalamnya ada jiwa yang pantang menyerah itu, dia memandang Yesus bukan hanya sebagai pribadi yang bisa menolong, yang bisa menjawab, tapi lebih daripada itu, dia melihat Yesus ini satu-satunya yang bisa menolong. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, tidak ada yang lain. Jadi hanya satu-satunya. Dan ini yang mendorong dia begitu ngotot. Ini yang mendorong dia begitu serius. Ini yang mendorong dia, membuat dia tidak memundur walaupun begitu sulit yang dia hadapi itu. Saudara-saudara, biarlah sikap yang seperti ini ada pada diri kita. Bahwa hanya dia satu-satunya yang bisa melepaskan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa, saudara, membela kita, yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang begitu luar biasa. Cuma dia. Saudara bayangkan, kalau cuma satu itu, segala daya upaya apapun juga pasti kita akan kejar. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita cuma berpikir, ya Yesus itu memang bisa menolong, tapi bukan satu-satunya. Ya, kalau saya datang ada kesempatan sama dia, ya saya datang. Tapi begitu saya lihat, waduh rame lah. Buat apa saya belanja di toko ini terlalu rame? Toh di sana juga masih ada yang jual. Akhirnya saya pergi. Saudara-saudara, sikap perempuan ini tidak seperti itu. Dia mengajar kepada kita bahwa Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan anaknya, tapi Yesus adalah satu-satunya. Dan saudara lihat, itu sebabnya begitu gigih, begitu luar biasa, tidak menyerah, apapun kesulitannya, dia tetap maju. Saya berdoa, saya berharap biar wanita ini benar-benar menginspirasi kita untuk kita mengoreksi kasih yang ada pada hidup kita, mengoreksi kembali, saudara, iman yang ada pada kita, dan coba kita lihat apakah kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Hari ini, saudara, barangkali ada doa-doamu, ada seruan-seruan kita yang bukan semakin nyata kita lihat, tapi seolah semakin jauh. Yang semakin nyata itu bukan yang kita harapkan, tapi yang tidak kita harapkan. Tapi dengar, saudara, wanita ini memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Kasih kita kepada Tuhan akan tetap memampukan kita untuk berkata, dialah juru selamatku. Kasih kita kepada Tuhan yang akan memampukan kita menerima segala situasi apapun juga. Iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara, itu yang akan mengubah kehidupan kita apapun resiko yang terjadi pada kita.
Dan mari saudara, setiap kita yang ikuti ibadah ini, mari biarlah melekat dalam hidup kita jiwa pantang menyerah. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Ubah hatiku putih seperti salju. Angkat pujian ini saudara, dan kita akan berdoa sekaligus nanti kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia, takkan pernah meninggalkanku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia.
gereja silakan duduk dan terimalah perjamuan ini. Kita sambil mengangkat pujian. Saudara yang di rumah, mungkin para suami, silakan bagikan roti dan air anggur kepada istri dan keluarga sambil kita menyanyi pujian ini. Yaitu pada waktu malam saat Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh dari Yesus? Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat air anggur ini. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab cawan ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah pengorbanan dari darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum saudara. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, membutuhkan pertolongan Tuhan yang ajaib, angkat tangan kepada Tuhan. Bapak, Kau lihat tangan-tangan yang kami angkat, kami bergantung penuh hanya kepadamu, karena Kau satu-satunya penolong yang dapat menolong kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit Kau disembuhkan, baik yang di gereja, di rumah, dimanapun juga Kau mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Kau disembuhkan oleh Tuhan, Kau dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang berbeban berat, mereka sedang mengalami kedukaan, mereka sedang mengalami kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup. Pagi ini aku berdoa dalam nama Yesus. Yesus membuka jalan bagimu. Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan kelembapan. Dalam nama Yesus, terima kelembapan, terima kesembuhan, terima kebukaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Turunkanlah anugerah-Mu, berkat-Mu atas seluruh umat yang hadir mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari Ibu Mega naikkan doa yang Bapa. Terima kasih. Sungguh Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Ya. Pagi hari ini kami terima kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami terima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Sembuh dengan total Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat di mana Tuhan boleh menjamah setiap hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, bekerjalah lebih lagi di antara kami. Bekerjalah lebih lagi atas hati kami Tuhan. Bekerjalah lebih lagi atas pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja. Tuhan, firman-Mu boleh berakhir hanya sampai di sini, tapi Roh Kudus tidak akan berakhir untuk bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kami yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan Kau boleh terus memperlengkapi kami dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, untuk kami boleh menjadi saksi hidup Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa yang setia kami anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan, kami boleh melakukan
biarkan iman mereka semakin hari boleh semakin bertumbuh. Mereka juga boleh merasakan bahwa kasih Tuhan lebih lagi ada atas mereka, atas pertumbuhan setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang akan menolong setiap perekonomian sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau yang akan mencukupkan segalanya Tuhan. Dalam apapun masalah yang sedang jemaat-Mu hadapi Tuhan, kami percaya dalam Kau ada jalan keluar, dalam Kau ada kemenangan Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau akan membuat kami berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Eva Tuhan yang terlaksana secara online Tuhan. Bapa, mari Kau tetap campur tangan, Kau tetap ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah, mempersiapkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terdengar di udara, boleh tertangkap Tuhan atas setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan, bekerjalah lebih lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan sidang jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap pertumbuhan ibadah iman jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini kami mau berserah di dalam tangan-Mu. Kami Tuhan berdoa juga Bapa untuk Bapa dan Gembala Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan, Kau yang taruh hati-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu ini Bapa. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu, sampaikan lewat anak-Mu ini Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu lebih lagi Yesus. Kau yang campur tangan, Kau yang menjawab setiap doa dan pergumulan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, hamil Tuhan ada dalam penyertaan Tuhan. Seluruh kehidupan anak hamba-Mu ini Tuhan ada di tangan Tuhan. Kami berserahnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di atas Kabupaten Kuningan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga ada bersama dengan mereka dimanapun mereka melayani Tuhan. Kau campur tangan, Kau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan acara demi acara kami di dalam tangan-Mu lebih lagi. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Saudara, mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan yang sempurna dan indah oleh Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya dan sudah diberkati, kita semua berkata,